Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di majelis kita, di majelis yang penuh dengan keberkahan. Sambil menunggu syuruk tiba, kita manfaatkan untuk zikir, untuk bersama-sama mengikuti kajian ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yakni pembahasan tentang hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-343. Ya, 343. Yani babu tahrimil mururi baina yaday al-musalli. Babu bab tahrimi haramnya atau diharamkannya al-murur. Al-mururi lewat. Lewat ya, baina yaday al-musalli, di depan orang yang sedang sholat. Jadi ada orang sholat, jalan atau lewat, ya melintas di depannya. Ini haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Ini yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Karena nanti akan berlaku sebenarnya hukum-hukum yang kita harus tahu gitu ya. Apakah kita yang sholat maupun kita yang lewat. Kan begitu. Dalam konteks ini kan ada orang sholat, ada yang lewat. Nah, maka di sini menurut para ulama ya dosanya ya haram dan termasuk dosa yang berisiko orang diancam. Diancam. Gitu ya. Diancam. Diancaman. Bahkan ada yang mengatakan sampai dosa besar begitu pendapat itu kan. Kalau lewat depan musola, orang sholat tanpa alasan yang diperbolehkan atau tanpa kondisi yang dibolehkan. Jadi ketika ada orang sholat, intinya ya ini dalam haram untuk melalui di depannya, ya. Dan untuk itu maka orang yang sholat itu ya harus membuat sutroh, ya, sutroh, karena nanti sutroh itulah yang akan menjadikan area yang dia pakai untuk sholat itu jelas, sehingga ketika ada orang yang lewat di depannya itu tidak masuk kategori murur baina yadil musolli, tidak dianggap apa lewat di depan orang sholat. Ya, intinya begitu. Karena nanti kalau nggak ada batas itu akan menjadikan orang lain juga kena pasal ini, gampangnya begitu. Ya kena ancaman ini. Itu bagi orang sholat. Nah, untuk orang yang lewat gimana? Orang lewat harus berhati-hati. Ketika ada orang sholat ya jangan lewat di depannya. Yaitu kecuali ada sutroh yang jelas. Jadi ini harus kecuali darurat. Nah, kecuali darurat. Yang contohnya itu tidak ada jalan lain. Contoh lagi di soft batal, ya kan? Batal sholatnya. Nah itu atau batal wudhunya ya, batal wudhunya. Kemudian dia mau wudhu keluar, karena nggak boleh juga orang batal kemudian tetap sholat, nggak boleh. Nah ini maka darurat kan nggak boleh itu kemudian dia berhenti di situ dan harus juga berwudhu. Nah itu namanya kondisi darurat. Nah ini.
darurat yang dibolehkan. Nah ini, maka ketika ada orang lewat kondisi darurat seperti itu, ya dia dimaklumi. Dan orang yang sholat, ya sholatnya tidak batal. Jadi ini biar intinya tidak mengganggu orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya ini ada jelas. An Abi Al-Juhaim Abdullah ibn al-Harith ibn As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Al-Juhaim Abdullah bin Haris bin Al-Simmah, semoga Al-Ansari semoga Allah ridho kepada beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau seandainya atau sekiranya ya'lamu mengetahui almaru orang yang lewat, orang yang berjalan, ya, orang yang melintas, baina yadil musolli, di depan orang yang sedang sholat, madza alaihi, apa yang menjadi dosanya. Jadi madza ala itu menjadi tanggungan, jadi dosa. Kalau madzalahu berarti itu ganjaran atau hak. Nah itu. Jadi kalau ala itu berarti tanggungan. Jadi madza apa alaihi yang menjadi tanggungannya, menjadi dosanya, jadi bebannya. Jadi masya Allah itu. Ini berarti kan ancaman. Ya, terancam ini. Maka ada yang bilang dosa besar. Lakana, maka sungguh dia an yakifa, ya akan tetap berdiri arba'in 40. Jadi dia akan tetap berdiri 40 sehingga tidak lewat di depan orang sholat. Nah, kita lihat ke bawah ini. Arba'in nanti ada sarahnya. Arba'in khairan, itu lebih baik lahu baginya min an yamurra, dibanding dia itu lewat atau tadi itu melintas baina yadehi, di depan orang yang sholat. Nah, jadi lebih baik berdiri 40. 40 apa ini? Qala rawi. Perawi yakni Abul Juhaim itu berkata, la adri, aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu qala, ya, apakah Rasulullah itu mengatakannya itu arba'ina yauman, apakah 40 hari? Au arba'ina syahron, atau 40 bulan? Au arba'ina sana, atau 40 tahun? Muttafaqun alaih. Nah, ini beliau tidak mengetahui, tidak memastikan 40 itu 40, apakah 40 hari, 40 minggu, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Masya Allah. Jadi lebih, kalau ini dipakai semua terjemahannya, ya, daripada lewat di depan orang yang sholat dengan segala ancaman dosanya, lebih baik berdiri 40 hari di situ. Atau kata lainnya bisa juga bermakna, daripada lewat, ya kan, di depan orang sholat, lebih baik berdiri untuk tidak lewat selama 40 bulan. Masya Allah. Nah, itu. Atau makna yang lain bisa juga, ya, ini karena tidak ada kepastian di situ, ya, maka bisa juga berarti yang 40 tahun, lebih baik berdiri 40 tahun dibanding lewat di depan orang sholat. Itu saking beratnya ancaman dosa. Karena itu lewat di depan orang yang sedang menghadap Tuhannya, menghadap Tuhannya dengan beribadah di hadapan orang azat yang maha kuasa, yang menciptakan, yang tidak ada zat yang lebih layak, lebih berhak untuk dihadapi setelahnya, ya kan? Nah ini gitu. Kalau udah menghadap Allah, tidak ada yang layak untuk dikalahkan oleh siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wong presiden aja kalau sedang ada orang menghadap terganggu marah, apalagi ada urusan penting, jangan presiden, RT aja marah. Kan gitu, ada nggak senang. Karena ada urusan penting
lagi ada pertemuan empat mata gampangannya begitu. Nah, kemudian ada orang nyelonong masuk, mengganggu, ngajak ngobrol nggak jelas dan sebagainya. Memang harus tahu. Nah ini kemudian adalah seseorang atau jamaah sedang menghadap Tuhannya, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak layak ya untuk lewat itu. Nah, mutafakun alaih. Fihi dalilun ala tahrimil murur baina yadil musalli. Jadi hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil atas haramnya lewat di depan orang sedang sholat, wala farqa baina Makkah wa ghairihi ala as-sahih. Dan tidak ada perbedaan apakah itu di Mekah atau di tempat lainnya. Kita kalau sedang lewat ya harus cari jalan yang tidak melewati orang sholat. Waqta faroba'dul fuqaha dzalika lit-ta'ifina duna ghairihim lid-darurah. Nah ini. Waqta faro dan memaklumi. Ya. Jadi memaklumi ya atau gampangannya itu memaklumi, membolehkan. Ya ba'dul fuqaha sebagian ulama dzalika hal itu. Jadi untuk lewat di depan orang salat lit-ta'ifin bagi kelompok-kelompok dunagorihim ya bukan untuk orang lain selain kelompok itu. Alasannya apa? Lid-darurah. Karena ada alasan darurat. Contohnya tadi itu apa batal karena sedang sholat kemudian tentu. Itu satu. Dua, boleh lewat depannya karena ada sutroh. Aja orang pasang sutroh itu apa namanya pembatas dia itu sholat dan dia di tempatnya itu lah lewat depannya boleh. Satu karena tadi batal di depan sholat darurat atau ada sutroh. Hal itu yang memang dibolehkan. Tapi tetap kalau ada tempat lain atau jalan lain lebih baik jangan di depannya. Apa itu yang dibolehkan? Nah ini. Seperti apa? An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga ridho kepada beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ini untuk yang sholat, untuk menyelamatkan saudaranya." Ya. Idza shalla kalau sholat ahadukum salah seorang dari kalian sendiri, fal yaj'al tiqa wajhi syai'an maka hendaklah dia membuat di depan wajahnya sesuatu. Jadi menaruh. Ya menaruh di depan wajahnya, maksudnya wajah itu areal dia sujud. Kan gitu ya. Kalau di depan wajahnya gantung ya nggak iso. Maksudnya itu di tempat dia sujud itu, di depannya itu. Nah, syai'an sesuatu. Jadi sesuatu yang itu bukti sutro lah, sutro. Sesuatu untuk pembatas. Fa'ilam yajid, maka kalau dia tidak dapat sesuatu yang dia pakai untuk membatasi dirinya dengan area sholatnya itu, fal yansib ason, maka adalah dia menancapkan ason. Ason itu kayak batang pohon. Ya, ason atau tongkat. Aso itu bisa berarti tongkat. Tongkat atau batang pohon gitu. Ya karena saat itu di tanah, pasir. Gitu. Kalau kita kan ya nggak iso nancapnya yang keramik. Nah, fa'ilam yajid kalau tidak ada tongkat ya yang diberdirikan fal yahutto maka hendaklah dia menggaris. Kalau itu tanah digaris. Nah, khotton dengan garis. Nah ini kan sama di Mesir sekarang sudah apa batasnya shop itu ada garis. Ada garis ini. Nah, sebenarnya kalau udah ada garis gini nih, ini sudah orang maklum, ini adalah batas sutroh orang sholat. Kalau berdasarkan hadis ini loh ya, ya kan, hadis ini. Sebenarnya sudah dimaklumi ini sholat dan orang sholat batasnya dia dengan apa namanya jarak yang dibutuhkan untuk sholat ya ini garis itu sutroh itu. Ketika itu jamaah, maka sop depannya itu jadi apa? Sutroh. Kan begitu itu, sop depannya sutroh. Nah semacam itu. Nah ketika sendiri, nah ini kalau ada maka ini
Maka di masjid-masjid itu kadang-kadang ada apa namanya kayu itu. Maka itu kayu lebih baik kan berdiri. Berdiri itu lebih lebih jelas. Lah kalau nggak ada kan gitu, kalau nggak ada yaitu garis. Jadi garis juga cukup. Garis juga cukup. Summa la yaduruhu, kemudian tidak ada madorot, nggak ada resiko, nggak ada bahaya. Mamarro bana yadaihi, ya apapun yang lewat di depannya, artinya di luar apa? Di luar batasan yang dia buat tadi, apakah itu batang atau kayu atau garis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Wabnu Majah. Nah ini, masya Allah ini jadi solusi. Nah kalau karpet, ya kadang-kadang masalah kan ada tempat karpet yang nggak ada batasnya, ada garisnya, polos. Ada masjid yang polos, nggak ada garisnya, itu juga ada. Apakah garis itu permanen sesama keramik diwarnai atau kadang-kadang kan dikasih lakban gitu ya. Ya kan kayak gitu. Lah itu paling tidak itu memang usaha ikhtiar untuk menjelaskan kepada siapa saja termasuk orang yang lewat itu, oh ini sutrohnya. Nah, dalam konteks seperti itu orang lewat di depannya itu tidak termasuk apa namanya lewat di depan orang sholat. Makanya masjid kita ini sebenarnya bagus. Ketika ini sudah ada shop baru dipakai ini berarti udah ya. Tapi kan nggak enak. Selama masih bisa lewat apa? Samping lebih baik lewat samping. Tentunya begitu. Jadi disebut di sini bahwa apa namanya di salah satu darurat itu adalah tidak ada jalan lain. Ya kan? Kalau ada jalan lain tetap lebih baik lewatnya jangan di hadapannya, tetapi di sampingnya. Itu harus yang nomor satu didahulukan. Ya, meskipun apa namanya ada sutro gampangannya lebih baik kalau lewat di sampingnya. Karena apa? Sekelebatan orang sholat itu kecuali jauh jaraknya kan itu beda. Ya, ini kalau dekat dan sebagainya itu bisa mengganggu orang sholat. Meskipun seyogianya orang yang sholat tidak terganggu oleh apapun. Nah begitu. Dan hukum orang sholat gimana? Ya hukum orang sholat tidak batal sholatnya. Itu beda lagi. Yang penting harus dijaga tidak terganggu. Nah kalau ada orang lewat yang nggak tahu dia sedang sholat, kan beda lagi itu. Kita suruh apa? Memberitahunya, membatasi. Ya menghalangi. Ini kita sholat karena lewat di dalam sutroh kita, bukan di luar. Orang lagi duduk di antara dua sujud kah, lagi tasyahud kah, atau lagi berdiri dan dia nggak tahu kita sholat, maka kita apa? Suruh memberitahunya. Ya untuk bahkan saya mendorongnya dan sebagainya untuk apa namanya memberitahu ini saya sholat berisiko sekali kalau saya lewat kan begitu. Ini karena ancamannya itu. Kalau tahu dosa dan ancamannya lebih baik dia berdiri 40 tadi maksimal 40 tahun gitu, masya Allah. Ya urusan dia. Ini kan boleh didorong. Jadi di batasi gitu. Ya ngeyel itu ngeyel karena nggak tahu hukumnya, ngeyel kan gitu, karena nggak tahu hukumnya itu, nggak tahu hukumnya kalau nggak boleh itu. Nah itu ya kita tetap harus batasi, memberitahu begini, batasi. Nah kalau ngeyel biasanya karena nggak ngerti, itu hukumnya. Jangankan di Indonesia, di Mekah pun begitu, kita udah begini pun nggak guna. Nah, saya juga gini, oh, itu, aduh. Ya Allah, terutama yang ibu-ibu itu, masya Allah. Padahal itu juga masalah hukum fikih juga, syariat juga. Walau bisa, mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Ini hal-hal yang kecil yang kadang-kadang dianggap biasa, tapi itu dosanya luar biasa. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.